tanaman kita yang kita tanam di media polybag atau di kita dari hobi tani. Teman-teman, ini karena media tanamnya tadi bagus, tidak berlipat-lipat. Oke, ini dia. Ini adalah kohe kambing yang sudah kita sediakan sebelumnya. Ini kira-kira adalah seperempat ember dari wadah yang akan kita gunakan. Jadi semua sobat tani, dalam proses PUC ini kita betul-betul memang harus memperhatikan wadahnya. Jangan sampai wadah tersebut ada kebocoran, karena PUC ini kan PUC cair. Jadi kita mengharapkan hasil fermentasinya, airnya nanti bisa kita gunakan untuk menyiram atau menjadi pupuk organik bagi media tanaman kita. Jadi sobat tani boleh menggunakan wadah untuk kohe kambingnya ini, boleh dari kain, boleh dari karung, atau boleh dari plastik seperti ini. Karena saya tidak memiliki kain atau jaring-jaring, jadi saya menggunakan plastik aja. Caranya sangat simpel. Pertama, kita pastikan kohe kambing ini tertutup rapat seperti ini. Nah, sehingga nanti dia tidak berceceran ketika kita melakukan fermentasi. Kemudian karena ini plastik, dia kan tidak memiliki pori-pori. Kita buat lubang aja. Nah, teman-teman, kita buat lubang semakin banyak semakin baik, tapi jangan terlalu besar-besar ya. Nanti kohe kambing kita ini akan berceceran di dalam media fermentasi kita, itu pun tidak bagus. Seperti ini teman-teman. Nah, sebenarnya cara ini kalau teman-teman tidak malas ya, bisa menggunakan media yang lebih baik. Cuman saya sudah cari jaring-jaring, tidak ada. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang nanti akan kita gunakan penampungan air di dalam seperti ini. Nah, tapi sebelum itu, agar tidak kerja dua kali, kita masukkan gula pasir teman-teman. Gula pasir ke dalam ini kurang lebih gula pasirnya 3-4 sendok. Kemudian air kurang lebih 7 liter kita masukkan ke dalam juga. Teman-teman bisa menggunakan air biasa atau air leri juga boleh, tergantung dari bahan-bahan yang bisa teman jumpai. Air leri boleh, sedikit air seni dari hewan juga boleh. Kemudian ini kita aduk. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, apa sih fungsi dari gula yang dilarutkan ke dalam air untuk POC kita di kemudian hari? Teman-teman, nanti gula ini adalah sebagai makanan untuk mikroba-mikroba yang akan menggerogoti atau menghancurkan POC atau kohe yang kita masukkan ke dalam wadah, sehingga fermentasinya berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, mikroba tersebut nanti akan memakan gula-gula ini. Boleh dari gula aren, boleh juga tetesan tebu, cuman gula pasir juga boleh. Kita menggunakan bahan-bahan yang kita miliki saja. Kemudian kita masukkan ini ke dalam. Oke. Kemudian kita masukkan kohe kambing tadi ke dalam. Ini airnya kurang teman-teman. Paling tidak airnya dia harus setengah dari media tanam kita ember. Jadi media wadah. Jadi nanti kita akan tambah lagi airnya. Oke. Oke teman-teman, air sudah kita tambahkan sesuai dengan volume yang kita butuhkan. Jadi nanti setelah ini kita melakukan penutupan rapat pada bagian atas dari wadah. Nah, ini karena ini ember nalko, ini ember bekas cat tembok ya. Jadi dia memiliki tutup seperti ini. Oke. Tapi bagi teman-teman boleh juga membuat dengan wadah yang lain, terserah. Yang penting teman-teman pastikan dari wadah yang teman-teman buat tidak ada kebocoran sedikit pun, sehingga airnya tidak meluber ke bawah. Jadi langsung aja kita menutup bagian atas sini ya. Oke. Oke.
setelah menutup seperti ini, perlu teman-teman ketahui juga, nanti 1 hari sekali teman-teman harus membuka tutup ini untuk mengeluarkan gas-gas yang ada pada tabung POC kita. Jadi nanti gas-gasnya akan keluar, sekaligus kita memperhatikan apakah fermentasi kita itu berhasil atau tidak. Biasanya fermentasi yang berhasil dia akan mengeluarkan buih-buih di sekitar kohe kambing kita. Nah, itu biasanya berhasil, berarti mikroba kita sedang bekerja untuk menguraikan dari kohe kambing yang kita fermentasi. Paling tidak ini kita tunggu selama 1 bulan. Jadi teman-teman harus membulak-balikkannya kurang lebih 30 kali. Nah, nanti setelah dibuka sambil membuang gas, tidak ada salahnya kita balik seperti ini. Kita balik agar nanti dia bisa larut dengan baik. Oke, tidak perlu teman-teman terlalu repot atau terlalu pusing memikirkan bagaimana cara. Yang penting lakukan saja dulu. Semoga teman-teman nanti bisa berhasil, dan mari kita tengok video selanjutnya. Oke sobat tani, ini kita sudah melakukan fermentasi selama 1 minggu, dan kita lihat hasilnya bagaimana, apakah dia berhasil hasil fermentasi kita. Oke teman-teman sobat tani, ternyata fermentasi kita sejauh ini berhasil dan tidak ada kendala ya. Ini buih-buih yang saya katakan tempo hari. Ini sudah ada fermentasi, berarti sudah seminggu kita melakukan fermentasi, dan buih-buih ini adalah bukti bahwasannya fermentasi kita berhasil. Nah, kenapa? Karena mikrobanya sedang bekerja untuk menguraikan kohe yang kita letakkan di dalam kantong plastik ini. Nah, jadi nanti mungkin minggu depan ini sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita ya. Oh ya teman-teman, semalam lupa memberitahuan kepada teman-teman, ketika telah melakukan fermentasi seperti ini, kita harus meletakkannya di tempat teduh ya. Nah, jadi jangan diletakkan di tempat yang panas, agar nanti bakteri atau mikroba di dalam tabung fermentasi kita ini, kohe kita ini, dia tetap hidup. Jadi dia tidak boleh terkena atau terpapar sinar matahari langsung. Oke, kita lihat minggu depan dan kita panen hasilnya. Oke, sobat tani semua, ini sudah kita fermentasikan kurang lebih selama 1 bulan ya. Jadi sekarang saatnya kita untuk membuka. Begini dia. Ini hasil dari fermentasi kohe kambing yang sudah kita fermentasi menggunakan air, gula aren, serta kohe kambingnya juga. Jadi inilah dia hasilnya, dan ternyata menurut saya hasilnya cukup sangat baik ya teman-teman ya. Dia kental hitam pekat. Jadi ketika buih-buihnya tadi itu sudah menghilang seperti pada video di belakang, itu mikroba sedang bekerja untuk menguraikan kohe kambing tersebut, sehingga setelah buih-buihnya tidak ada lagi, berarti hasil dari fermentasinya sudah selesai, kita anggap seperti itu. Sehingga saat seperti ini, setelah 1 bulan dia hitam pekat seperti ini dan tidak ada lagi buih, berarti fermentasinya sudah selesai, dan ini bisa kita aplikasikan kepada media tanam kita. Karena ini siang hari tidak mungkin saya melakukan penyiraman, jadi teman-teman semua, takarannya kira-kira kalau saya 3 sendok ini atau setengah liter air bisa ditambahkan ke dalam 5 liter air biasa teman-temannya. Jadi kesimpulannya teman-teman, 5 liter air bisa kita tambahkan setengah liter dari hasil larutan kohe kambing kita yang sudah kita fermentasi. Nanti kita secara rutin menyiramkan kepada tanaman-tanaman kita, entah itu yang di dalam polybag atau wadah yang lain, maupun ke dalam media tanah secara langsung. Diharapkan dengan adanya pupuk dari kohe ini atau POC ini dapat meningkatkan kesuburan unsur hara dari media tanah kita, sehingga tanaman kita dapat terjaga dan mendapat nutrisi yang cukup. Jikalau kita hanya memanfaatkan pupuk kimia saja,
kemungkinan besar tanah ini akan rusak. Jadi kita harus berimbang teman-temannya. Oke, terima kasih semua. Semoga teman-teman dapat melakukan di rumah hal sederhana ini dengan tujuan agar tanaman kita semua, tanaman Sobat Tani, bisa subur dan enak dipandang. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.